Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai rahayu nggak Pak? Ya, monggo. Rahayu. Wong rahayu ki yo apik, selamat lah ngono ta. Ya. Ini bocor. Gini Pak, seperti yang tadi disampaikan, saya sudah diskusikan sama Mas Wahyu. Ya. Kalau misalkan Bapak berkenan, bagaimana kalau kita diskusi lagi? Ya. Siapa tahu ini yang terakhir, terus bisa menemukan ya alhamdulillah. Terus, oh iya. Jadi saya kulo nuwun, nggak ujuk-ujuk gitu. Jadi itu. Nah sekarang karena kita sudah melalui 3 atau 4 ya, 4 kali ini tak kira. iya. 3 sudah dilalui di rumah Bapak sekali di sini. Ya. Di sini 3 kali ini. Nah, jadi sekarang yang perlu kalau menurut saya Pak, tapi Bapak nanti silakan misalkan tanya ayat ini gimana, Bible Al-Quran misalkan. Kerangka berpikir Pak, karena kerangka berpikir itu merupakan pondasi dari sebuah bangunan. Kalau kerangka berpikirnya itu salah, ya otomatis bangunannya roboh. Nah ini memang saya incer, sebetulnya beliaunya ini ya sibuk, tapi saya minta terus supaya diluangkan waktu, kan kadang-kadang ngajar online Gus ya, ngajar online ya maklum lah orang kampus sibuk gitu ya. Akhirnya kalau Ahad justru nggak bisa Gus ya, Ahad ngajar justru. Nah, bisanya Sabaah ini Sabtu, terus saya ajak ke sini ya wis monggo nyat ingsun bismillah. Terus itu juga jenengan sering tanya Mas Abdul Haq. Nah, kita gowo wis. Dia tanya terus. Oh gitu ya. Nah, ini Mas Jaki pilot kita yang mengantarkan. Berarti kita. cintanya betul-betul. Nah, Tenang. ya sekarang monggo Pak, silakan tanya sama Gusur, Pak Suryadi atau Mas Abdullah atau siapa saja monggo. Tapi kalau menurut saya lebih fokus ke Gusur, nanti beliau akan mengarahkan kerangka berpikir itu seperti apa. Monggo silakan. Iya. Begini ya. Semenjak Mas pulang dari sini atau sebelumnya dulu lah ya. Itu saya terus cari informasi dari banyak pihak. Gini, ya gitu. Wah ini nih. Iya. Tapi semakin banyak informasi, bukan semakin fokus untuk menyimpulkan, tetapi semakin bingung. Nah, Ditaruh nggak apa-apa katanya, nyaut. Bentar. Nah, gini. Oke, Pak, monggo. ya. Jadi semakin banyak informasi, bukan semakin fokus untuk menyimpulkan, tetapi malah semakin bingung. Karena saya terlanjur mau mendengarkan dari banyak pihak, khususnya 2 pihak ya. Dalam hal ini kita kan tentang Islam dan Kristen. Yang ramai berdialog, berdebat itu kan Islam Kristen, yang lain itu kan tidak ada suaranya. Nah, dari kedua belah ini informasi tadi kalau mendengarkan satu pihak seakan-akan iya ini benar. Terus setelah itu mendengarkan yang ini juga benar. Tidak ubahnya seperti ketika di TV dulu ada acara Karnelias apa itu? Lawyer Club ya. Iya, ILC. Iya. Di Indonesia itu kan saling bertentangan ya. Satu bicara, oh iya bener ini. Ganti lawannya, oh ini ya bener. Mana ini yang betul-betul apa itu? Hak itu yang mana gitu. Nah, makin bingung. Karena bingung, akhirnya pikiran saya itu melantur ke sana kemari. Wah, mana gimana kan? Akhirnya antara lain saya itu ingat kata-kata Ahok. Kata-kata Ahok jauh sebelum kasus
apa itu? Al-Maidah 51 ya. Iya. Belum itu. Aku bilang gini, sudah tidak kurang bukti bahwa agama itu membuat manusia saling curiga, saling membenci, bahkan saling membunuh. Saya pikir kalau dipikir kok ya benar, kalau di kenyataan lah ya, kenyataannya kan begitu. Berapa juta di dunia ini korban jiwa akibat dari agama. Itu pertama yang saya ingat ya. Terus lanturan saya saya teruskan. Kalau lihat-lihat di YouTube itu, Google itu, loh, kok banyak tokoh Kristen yang pindah ke Islam. Sebaliknya banyak juga tokoh Islam pindah ke Kristen. Nah, setelah mereka ini masing-masing pindah, di situ mereka mengorek keyakinan yang ditinggalkan dulu. Ya toh, yang tadi tinggalkan itu ternyata gini. Negatifnya itu muncul semua. Nah, muncul. Nah, ini tambah bingung. Tambah bingung. Tapi ya hikmahnya itu semakin tahu ternyata di agama Islam itu ya ada negatifnya, di agama Kristen itu ya ada negatifnya. Semakin bingung. Nah, terus lanturan saya ingat, mungkin dulu sudah saya ceritakan Mas ini ya. Dulu saya pernah tapi saya ulang ya. Saya pernah diberitahu keponakan saya di Depok. Tapi datanglah ke sini kalau sempat, nanti saya temukan dengan kiai. Saya punya kenalan kiai yang rumahnya dekat itu. Nah, suatu kesempatan saya sana, tunggu dipertemukan kan ya. Itu fokusnya gini loh Pak Yai. Saya itu kan bingung. Katanya agama yang samawi itu ada 3, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu pada mulanya kan sama, sumbernya sama. Tapi setelah akhirnya itu kok jadi 3 macam, kok tidak sama, bahkan ada yang bertentangan. Ini gimana Pak Yai? Beliau menjawab gini loh Pak ya, karena ada 3 kontestan, itu kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama ada salah satu yang benar, yang 2 salah. Kemudian kemungkinan yang kedua, semuanya salah. Kalau semuanya benar tidak mungkin, semua benar kok ternyata nggak sama. Ya masuk akal ya jawaban Pak ya. Ini jadi apa? Pikiran saya lagi, ya. Kalau melihat kasus perkataan Ahok, terus kasus hijrahnya tokoh-tokoh Kristen dan Islam tadi, itu jangan-jangan ketiganya itu salah itu, jangan-jangan. Itu. Terus ngelantur lagi. Bagaimana ya kalau semua salah ini gimana? Akhirnya saya pikir ini aja. Sekarang saya hubungkan dengan kenyataan yang ada di dunia ini, di sekitar kita ini. Gini, pertanyaan saya gini dalam hati, masing-masing agama itu apa ada atau tidak ada toh jaminan keselamatannya itu? Gini, sebelumnya gini, saya mundur sedikit. Saya simpulkan gini, orang beragama itu sebenarnya mencari apa? Saya simpulkan sendiri, kalau saya simpulkan beragama itu hanya mencari 2. Pertama mencari keselamatan, yang kedua mencari panutan moral. Coba sebentar sekian, apa salah atau kurang atau
bagaimana ini? Kesimpulan saya itu beragama itu mencari dua hal. Satu, mencari keselamatan. Kedua, mencari panutan moral. Bagaimana? Ya setuju saya. Ada kurang mungkin? Selamat yang dimaksud selamat Nah, dulu. ya. Sementara itu ya. Sekarang tentang keselamatan. Yang dimaksud keselamatan mestinya meliputi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ya kan? Kalau keselamatan akhirat itu meskipun kita sulit atau belum bisa membuktikan, tapi malah mudah. Keselamatan di akhirat kan jelas, itu maksudnya masuk surga. Ya toh? Tapi kalau keselamatan di dunia, lah ini masih perlu dibicarakan lagi. Keselamatan dunia itu maksudnya apa? Menurut saya, keselamatan dunia itu ya secara khusus ya selamat, artinya bebas dari bencana. Secara umum ya bebas bencana, ya tercukupi kesejahteraannya, itu namanya selamat di dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, di agama masing-masing itu apa ada jaminan keselamatan di dunia wal akhirat? Kalau di akhirat mesti ada itu ya. Sekarang jaminan keselamatan di dunia. Kalau kita lihat di Bible ada ayat yang bunyinya mintalah kamu akan kuberi. Kalau di Al-Quran berdoalah kamu akan kuberi. Sama ya ini ya. Berarti kalau melihat itu ada jaminan. Benar ya? Nah, mungkin ada penjelasannya lebih luas tentang jaminan keselamatan khususnya di dunia. Kalau di akhiratnya sudah jelas, tidak perlu kita bicarakan ini. Keselamatan di dunia ini jaminannya bagaimana kalau versi Islam, atau mungkin mas-mas tahu juga di versi Bible? Jaminannya bagaimana? Seandainya nanti sudah dijelaskan dan jaminan itu ada, gimana menurut Bapak? Kalau memang di kenyataan cocok ya, tidak masalah. Enggak masalahnya mau ngikuti apa enggak ya. Nah, itu kan yo nanti dulu. Nanti. Oh iya, kesimpulannya jelasnya gimana? Kalau menurut Bapak gimana? Saya ingin tahu dulu. Maksudnya? Keselamatan di dunia. Yang di akhirat nggak usah ditanyakan. Tidak usah. Nggak usah. Ya, yang di akhirat itu dikatakan. Kalau menurut jenengan gimana bisa dikatakan orang itu selamat itu gimana? Ya, yang mana? Yang akhirat tadi? Ya di dunia. Dunia, katanya di akhirat. Tadi saya katakan tadi. Keselamatan di dunia itu menurut saya ya, secara khusus artinya selamat tidak sakit, terhindar dari bahaya. Itu kan selamat ya. Namanya lungo, mulai selamat ya, selamat. Artinya enggak ada halangan. Itu secara khusus. Secara luas selamat ning dunia kuwi ya sehat, ya ora enek halangan, ya kesejahteraannya tercukupi. Kan yo gitu, menurut saya lah itu selamat di dunia. Berarti kalau ada orang sakit itu enggak selamat? Enggak sehat itu. Loh, enggak. Orang Ya sakit. benar, sakit itu enggak sehat. Benar. Enggak, maksudnya kalau ada orang sakit ya. Itu enggak selamat menurut jenengan. Kalau belum mati selamat, tapi tidak sehat. Wong sakit kok. Nah, iya, kita tidak sehatnya itu enggak kita Oh bicarakan. iya. Selamatnya dulu. Misalkan ya gusur ini agak terganggu, batuk-batuk dikit. Nah, berarti enggak selamat. Selamat masih. Terus kalau enggak selamat yang gimana? Selamat tapi tidak sempurna. Tapi selamat. Selamat. Wong sing urip marai kok. Oh, jadi kalau masih urip itu selamat. Apapun dia, kalau dia masih urip selamat. Selamat, tapi ada yang sempurna, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak sempurna. Selamat tapi tidak sempurna. Urip-uripan ini tidak dijamin keselamatannya, Mas. Hah? Iya, Pak. Dengan- Kira-kira begitu.
tidak ada, berarti keselamatannya tidak Kalau jamin. mati nggak selamat ya? Iya, mati udah nggak selamat. Nggak selamat di dunia loh. Oh. Berarti ada orang nggak sakit nggak apa mati? Nggak sakit, Nggak apa? Mati. Iya. itu yang nggak selamat. Di dunia sudah, kalau memang sudah usianya sudah mentok, lah itu Selamat? ya tetap apa ya? Nggak selamat juga? Ya nggak selamat, tapi sudah memenuhi apa ya? Memenuhi target atau keinginan. Lah iya Pak, berarti mau jenengan itu orang nggak ada yang mati, hidup semua. Ya ndak imu, ben lah. Gak selamat kabeh lah. Lah ya berarti kan nggak selamat semua Pak? Nggak selamat. Oh, gini loh. Ya mungkin berarti keterangan saya tentang definisi selamat mungkin kurang tadi ya. Nggak apa-apa. Tadi pertama selamat itu secara khusus apa? Secara khusus sehat, tidak pernah kena Sakit. halangan, tidak pernah kecelakaan dan sebagainya. Secara umum ya sehat, ya selamat, ya sejahteraannya tercukupi. Kurang satu berarti ya Mas. Saya tambah ya. Berarti yang ketiga, matilah setelah usia sudah memang umum jatahnya manusia. Misalnya 80 ke atas kayak itu. Udah. Lah kalau saya 16 itu Nah, gimana? itu tidak selamat namanya. Oh, Tidak selamat. Jelas kalau ini. Kalau menurut saya itu ya. Nah, Kalau 80 selamat? ya kalau umumnya lah. Umumnya rata-rata orang Indonesia berapa? Kalau 80 umumnya meninggal ya sudah waktunya. Ya bagaimana itu? Nggak, jenengan bisa menentukan di angka 80 itu dari mana? Rata-rata. Loh lah iya itu kan rata-rata, bukan berarti kalau 80 selamat, di bawah 80 nggak selamat. Relatif Maria. Iya toh. Relatif. Bagaimana? Ya relatif. Loh lah iya karena Tapi gini, umpama rata-rata 80 ya. Kalau kurang 80 ya kurang selamat. Kurang selamat. loh lah iya padahal 80 itu bukan ukuran keselamatan Pak. Itu ukuran rata-rata usia. Ya. Batasan usia. Iya. Artinya kan Bapak ketika mengambil kesimpulan itu misleading. Nggak tepat Ya. gitu loh. Ya bisa dikatakan gitu. Saya kan orang awam. Sementara terus menurut sampean gimana? Keselamatan itu adalah sebuah keadaan di mana kita hidup dalam hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh sing ngecet Lombok. Ya. Nanti kalau aku bilang Gusti Allah Agung kan jenengan mungkin menolak ya wis sing ngecet Lombok ngono ae wis. Ya. Kalau kita hidup dalam hukum itu kamu jangan membunuh, kamu jangan mencuri, kamu harus saling kasih sayang dengan tetangga. Kalau kamu kelebihan memberi, ada apa ditolong, itu selamat. Itu kan hukum Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Penyayang, saling kasih, saling sayang, memberi dengan Bismillah, menerima dengan Alhamdulillah. Tidak ada iri, dengki, itu selamat. Kita bicara selamat dunia ya, karena kan jenengan yang akhirat nggak perlu dibicarakan. Nah, keselamatan dunia itu seperti itu. Apabila seseorang itu dia mampu hidup dalam hukum-hukum sing ngecet Lombok kuwi mau, ya dia selamat. Walaupun misalkan rata-rata usia 80 tahun, dia meninggal katakanlah usia 50 tahun, ya memang garisnya habisnya segitu. Bukan berarti dia tidak selamat. Gitu. Jadi selama dia mau hidup dalam hukum-hukum yang sudah ditetapkan tadi. Hukum-hukum itu ya banyak. Contohnya kalau bersosialisasi tadi, ojo ketingan, jangan iri, jangan dengki, jangan memfitnah, jangan membunuh, saling berkasih, bersayang, memberi bantuan, saling mendukung. Kira-kira itu, tapi masih banyak lagi lah apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu baru dinamakan selamat. Monggo Gus mungkin nambah. Dulu sebentar ya. Mestinya ya logikanya kalau orang itu sudah melaksanakan hukum-hukum, artinya akan menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Kan itu hukumnya ya kalau disimpulkan.
mestinya hidupnya akan sehat-sehat, tidak pernah kecelakaan, hidupnya sejahtera. Karena kalau sudah memenuhi hukum-hukum tadi, tentunya kan ayat berdoalah kamu akan kuberi itu kan berlaku. Jadi mestinya loh, orang berdoa itu akan diberi kalau orang itu sudah melaksanakan hukum-hukum itu. Dengan kata lain sudah takwa. Bener. Bener, masalahnya perlu dijelaskan diberinya kapan. Nah, diberinya Kapan? ya betul. Kapan saatnya? Apa langsung diberi atau ditangguhkan? Mantap Ini, ya. Atau betul. digantikan. Yang enggak enak itu ada yang diberikan spontan, ada yang diberikan ditunda, ada yang diberikan di sananya. Ini yang kurang. Ada tambahan dari Gusur. Enggak. Diganti kan. Diganti. Nah, Jadi minta A tapi yang dikasih B. betul. Monggo Gusur. Ya sudah benar kan. Jawabannya sudah. Ya, jadi mungkin begini. Masuk. Pak Suyitno bicara sebagai rasa, sebagai manusia. Tentu tidak ada di dunia ini orang yang ingin sakit, Nah, betul. inginnya sehat. Iya. Tentu juga tidak ingin umur pendek, Betul. maunya tentu umur Panjang. panjang. Betul. Nggak mau miskin. Nggak mau miskin, maunya kaya. Dan semua keinginan-keinginan itu sesuatu yang melekat pada setiap manusia. Nggak ada nggak gitu. Manusia normal ya. Manusia normal dimanapun seluruh dunia mengharapkan itu, Iya. ya, mengharapkan seperti itu. Heeh. Dan Allah tidak melarang mengharapkan itu. Sehingga lalu kan jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Berarti kita ingin sehat. Sampai kita harus jaga agar tetap sehat. Olahraga di kebun kan jadi sehat kan. Seperti itu. Saya juga kalau ditanya, saya pernah Pak juga kemarin kena COVID. Ketika kena COVID sudah dalam bayang-bayang kematian. Ya saya takut Pak. Sudah masuk ruang isolasi. Saya berharap Jadi kesini dulu sudah berlangsung, sudah berlalu. Kan sudah. Yang belakangan. pokoknya waktu musim-musim COVID rame-rame itu Pak. Sehingga di sana ya tanda petik yang bermohon pada Allah, ya Allah. Saya masih banyak yang ingin saya selesaikan. Masih banyak tugas, izinkan saya untuk umur panjang. Ya itu doa saya. Artinya saya membenarkan Bapak bahwa yang namanya manusia pasti ingin sehat, umur panjang, rezeki berkecukupan, ya, punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya Tapi ini masuk cucu-cucu. idenya Kan begitu kan? Semua itu adalah sebuah keinginan dan semua itu adalah gambaran kebahagiaan. Pasti semuanya begitu, tidak ada orang yang tidak seperti itu. Tetapi permasalahannya bukan terletak di situ. Keinginan itu tidak salah, keinginannya tidak salah. Saya juga berharap sehat seperti jenengan kan. Karena Gitu kan? orang beri nafsu. Ya. Keinginan kan semua orang diberi oleh Allah diberikan cinta atau nafsu, dan kalau itu ketika menginginkan itu ya nggak salah, termasuk ini misalkan menginginkan punya bidadari yang lain Punya rumah juga. punya rumah, ya. Bahkan berusaha terus bisa punya rumah. Itu memang bahagia kalau kita punya Iya. rumah. Itu sesuatu yang tidak salah, itu namanya fitrah manusia. Itulah sifat manusia akan menginginkan seperti itu. Nah, keinginan-keinginan ini oleh yang mengecat kelompok tadi, ada yang kemudian dituruti, ada juga yang tidak dituruti. Nah, apakah lalu kemudian yang dituruti itu menjadi orang gagal atau orang yang tidak baik-baik saja atau bukan orang yang sukses ya? Apakah seperti itu? Nah, di dalam kacamata pandangan agama tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, walaupun dituruti tadi juga semua orang menginginkan. Sekali lagi nggak ada. Ini dihitung semua ini 1, 2, 3, 4, 5 podo kepinginan nih. Orang yang beda. Iya. Tetapi apakah lalu kemudian keinginan kita itu oleh yang ngecat kelompok tadi
diiyakan, dibenarkan dan diokekan, tidak demikian. Karena di dalam nas-nas Al-Quran mengatakan bahwa ya umur misalkan Allah tentukan. Ada yang oleh Allah panggil ketika procot, bahkan belum procot di dalam. Anak saya yang nomor 2 itu meninggal Di sana. di dalam. Ada yang procot sudah pergi, ada yang lagi timik pergi. Ibaratnya kadang yang namanya manggar itu sudah rontok, Ya. kadang yang namanya beluluk yang rontok, kadang namanya cengkir, lalu kadang namanya degan sudah diambil, dan ada yang namanya kelapa. Kehidupan seperti itu dalam konteks umur, dalam konteks umur, ya, dalam konteks umur. Dan kematian itu pun juga beragam cara, beragam proses. Ada yang sehat langsung meninggal, ada yang sakit baru meninggal, ada enak jalan-jalan dengan kekasihnya tiba-tiba diseruduk sapi meninggal, Sapi besi. sapi besi gitu ya. Jadi beragam cara bisa. Atau ketika sedang menikmati mau rekreasi ke luar negeri, tiba-tiba pesawatnya Tuh. jatuh. Nah, cara meninggalnya juga beragam. Tapi dalam agama Islam, kematian yang beragam itu bukan ukuran. Karena kalau orang Jawa dulu kan ibu saya kalau matinya elek. Kok mati elek kok mati, Mbok? Aku keseruduk sapi. Nah, cara keseruduk sapi itu mati elek. Nah, padahal dalam Islam nggak ada yang namanya mati elek. Mati elek itu kalau seseorang itu tidak yang digambarkan oleh Mas pada tadi. Kalau dia tidak taat menjalani rambu-rambunya yang ngecat Lombok, maka matinya apapun caranya, apakah mati di tempat di atas tidur atau mati di atas pesawat atau di atas perahu, pokok kematian orang yang tidak dalam keadaan taat pada aturan sing ngecat Lombok, maka itu kematian yang buruk. Sebaliknya dengan cara apapun meninggalnya, apakah ditembak, apakah dalam keadaan perang, kena bom dan sebagainya, selama dia dalam kondisi taat tadi, maka itu kematian yang disebut dengan husnul khotimah, dan pasti ujungnya adalah tadi di akhirat. Kan di akhirat ujungnya begitu. Nah, sehingga lalu bagaimana yang namanya surga dunia itu? Nah, kalau saya melihatnya surga dunia itu adalah manakala kita di dalam mengarungi hidup itu, karena kita taat dengan aturan-aturan, maka menimbulkan dalam jiwa kita tuh rasa tenang, rasa nyaman, tidak was-was, tidak khawatir. Ketika kita bisa merasakan kehidupan yang seperti itu, apapun kondisi kita, itu Enjoy. itu dalam berarti itu hidup yang hasanah atau di dunia baik-baik saja. Katakan selamat. Ya, tapi kalau kemudian misalkan sudah kaya, tapi saya harus bisa mengalahkan kekayaan saya dibanding itu. Waduh, sudah berkuasa, saya harus bertahan menjadi presiden selama-lamanya. Kalau sudah semacam ini bukan selamat atau bukan baik-baik saja. Karena orang yang baik-baik saja itu bisa menerima kehidupan apa yang ada pada diri kita dengan keikhlasan, dengan kenyamanan. Bukan berarti lalu terus tidak berikhtiar mencapai yang diinginkan tadi. Misalkan ingin punya rumah, ya berjuang untuk dapat rumah. Apakah pasti dapat? Oh, belum tentu. Gitu. Nah, tapi ketika suasana hidup kita menjadi nyaman. Mengapa menjadi nyaman? Ya karena kita bisa menjalankan sesuatu yang benar tadi, oleh Allah akan dikasih rasa. Jadi jiwa kita akan diberi rasa, yaitu rasa bahagia tadi. Karena apa? Kita melakukan yang benar. Misalkan jenengan tiba-tiba ada anak kecil, jenengan tempeleng. Kalau waktu jenengan tinggal pergi, nangis jerit-jerit. Cobi, apa yang Bapak rasakan? Bahagia, tersenyum, seneng, atau gelisah? Pasti gelisah. Iya, nempeleng nih. Iya karena menempeleng. Mikir, lu salah ide opo, bocah cilik kok tak gebuk, iya, gitu kan ya. Lah, Allah atau yang ngecat Lombok tadi itu memberikan kepada manusia itu
istilahnya saya sebut dengan mekanisme reward punishment. Apa istilahnya? Hukuman dan penghargaan. Jadi secara otomatis Tuhan itu memberikan mekanisme jiwa. Kalau kita baik sesuai dengan tuntunan, maka kita menjadi Bahagia. nyaman. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang buruk tadi, nempeleng tadi, maka secara otomatis terjadi keresahan, kegelisahan. Nah, maka saya katakan tadi, yang namanya hidup selamat di dunia itu ketika hati kita nyaman, tenang, melihat kehidupan, lalu tidak gerusa-gerusu, tidak khawatir, ketakutan. Nah, itu yang lalu kita sebut yang namanya selamat di dunia. Tidak ada hubungannya dengan umur panjang, tidak ada hubungannya dengan kaya, tidak ada hubungannya dengan sehat. Tetapi ya, Islam mengajarkan kita untuk, dan bahkan mengajarkan doa juga untuk dikasih umur panjang. Mengajarkan doa kita untuk hidup sehat, sampai cara makan lalu diatur agar sehat. Meskipun demikian, apakah ketika misalnya kita sudah berusaha hidup sehat itu lalu mesti sehat? Belum tentu. Misalkan begini, yang sekarang ini loh, makanan-makanan sehat itu susah didapat. Ya, barang-barang makanan-makanan yang berbahaya itu diproduksi tiap hari, bahkan kita tidak bisa menghindari, ya, seperti itu. Sehingga meskipun kita hati-hati, kadang-kadang kita mesti kena sakit. Ketika kita sudah hati-hati, juga bisa juga diseruduk oleh tadi kuda besi, ya. Kita hati-hati, kan kemungkinan ada orang yang tidak hati-hati, ya. Kita sudah hati-hati, ada orang mabuk nyelonong, kan bisa begitu. Sehingga itulah yang disebut dengan selamat di dunia adalah manakala tadi diintrodusir kita bisa mengarungi hidup ini dengan menjalankan aturan-aturan yang ngecat lombok, yang dengan menjalankan itu maka kita kemudian terjadi mekanisme jiwa tenang, tentram, nyaman. Itulah yang namanya sukses. Bisa juga lalu didukung Mbak ya, tidak selalu tapi didukung oleh kondisi tadi. Ya, sugih, sehat. Ya, sehat. Nah, itu bisa didukung seperti itu. Andai kan tidak didukung seperti itu, dia bisa menerima kenyataan itu juga dengan enak. Kan yang menjadi masalah kan gini, Pak. Ketika jenengan dapat uang 1 juta, belum tentu jenengan nyaman. Kalau jenengan tidak menerima itu sebagai nikmat, kita menganggap apa cuma 1 juta lah, bisa begitu toh? Nah, kurang kan? Nah, disinilah letaknya. Tapi bagi orang yang beriman dalam Islam itu diajarkan ketika kita menerima apapun, kita syukuri dengan alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, rasa yang kita terima tadi, barang yang kita terima itu nilainya menjadi naik karena kita menjadi nyaman. Kira-kira begitu Pak, kalau kita bicara yang namanya selamat. Konsepsi yang diajarkan Islam seperti itu. Jadi bukan jadi presiden, jadi panglima, pokoknya bukan dalam konotasi seperti itu. Hidup yang selamat itu adalah hidup yang bahagia di dunia ini, yang ujungnya nanti di akhirat. Lah, kebahagiaan itu dibentuk, diwujudkan, dirasakan lewat yang namanya hati. Bahagia itu masih di hati Pak, bukan di baju. Banyak orang yang bajunya mewah tapi gelisah, ya. Michael Jackson mati dikenal juga sebagai bunuh diri, sebagai tanda tidak bahagia, meskipun seluruh dunia mengenal. Populer. Marilyn Monroe cantiknya luar biasa ya. Kita yang sudah usia-sekian kan tahu Marilyn Monroe itu cantiknya kayak apa, ya kan, terkenalnya kayak apa, uangnya kayak apa, tapi bunuh diri juga. Itulah yang orang-orang yang tidak selamat, karena hidupnya mesti resah dan gelisah meskipun dia hidup dengan segala fasilitas yang ada. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, happy saja. Tapi kalau saya boleh memilih Pak, ini doanya Umar bin Khattab. Tuhan, ujilah aku dengan yang enak-enak. Nah, itu doanya Umar bin Khattab. Dan itu boleh. Boleh. Jadi diuji dengan kaya, jabatan tinggi, macam-macam yang hebat-hebat tadi, itu boleh. Dan dalam Islam, apa yang diberikan oleh Tuhan, apakah kemewahan tadi atau kesederhanaan, dua-duanya itu
bukan ukuran keselamatan, dan dua-duanya bisa membawa ke arah kecelakaan atau bisa membawa ke arah selamat. Bisa celaka, bisa selamat. Kapankah itu menjadi selamat? Manakala harta dan sebagainya bisa kita gunakan secara benar. Misalkan nyarinya ya orang menggunakannya juga untuk kebutuhan yang benar. Nah, ketika seperti itu, maka yang namanya kaya, pangkat dan sebagainya itu adalah ya bagian dari kenyamanan hidup tadi. Sebaliknya ketika sederhana lalu kita bisa menerima dengan ikhlas, dengan sabar. Nah, bahasanya karena innallaha ma'as-sabirin. Kalau orang sabar itu kekasihnya Allah, dekat dengan Allah. Siapa yang nggak pengen dekat dengan Allah, kira-kira gitu kan ya. Kesabaran itu ketika kita ketika kita menerima sesuatu yang kekurangan, atau sebut aja lah musibah, lalu kita bisa menerima musibah itu dengan sabar, maka Allah jadikan itu kebaikan. Jadi begitulah yang konsep yang namanya selamat di dunia itu seperti itu yang diajarkan Islam, Pak, yang diajarkan Islam. Ya. Jadi keinginan gambaran penjenengan selamat tadi adalah gambaran tentang keinginan manusia secara fitrah. Seluruh manusia di dunia pengen begitu. Saya juga pengen begitu. Saya berharap umur saya juga masih diberi kesempatan panjang. Terbukti ketika saya kena COVID dalam posisi sendirian di ruang rumah sakit yang besar itu, ternyata doa saya, ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan saya untuk masih mengarungi kehidupan ini, dan agar saya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena memang begitu, Pak, itulah manusia. Cuma kita memang harus bisa membedakan antara keinginan fitrah manusia, kodrat manusia, dengan ukuran yang namanya keberhasilan hidup menurut Al-Islam itu seperti itu. Nah, kalau kemudian kita hubungkan, Pak, ya, dengan katakanlah agama Kristen yang isu utamanya itu kan keselamatan. Sampai-sampai Yesus adalah juru selamat. Matinya di tiang salib juga sebagai bentuk penebusan dosa agar selamat. Kan itu kan ya. Jadi tujuannya kan selamat. Karena itu kalau percaya Yesus sebagai juru selamat, maka selamat. Kan gitu kan? Ya, kan itu yang diajarkan Kristen. Tapi apakah kemudian yang diajarkan Kristen itu juga kaya, sehat, umur panjang? Enggak juga. Jalan-jalan agama Kristen pun sebetulnya ya dalam konteks yang namanya hidup baik-baik saja ya enggak beda-beda dengan yang gambaran agama Islam. Karena faktanya juga yang mereka dapati juga seperti itu. Dan memang kehidupan memang seperti itu. Ya. Iya, teman Kristen kan sama dengan Mas tadi. Artinya orang selamat itu orang yang nyaman. Nyaman karena mengikuti hukum-hukum Tuhan. Berarti definisinya sudah sama itu. Sekarang pertanyaannya, A orang Islam, B orang Kristen, sama-sama mengikuti hukum agama masing-masing, sama-sama nyaman. Terus ini apa semua benar atau bagaimana ini? Sebetulnya sudah jenengan jawab tadi. Tidak mungkin sama-sama benarnya. Kenapa sama-sama? Nggak mungkin. Wong ajarannya beda kok sama benarnya. Sudah jenengan jawab. Ya tidak mungkin. Nah, tadi juga jenengan sudah jenengan sampaikan bahwa agama samawi itu sumbernya sama. Ya kan gitu kan? Ya, agama samawi kan sumbernya sama. Tuhannya pun seharusnya sama. Saya ketuk seharusnya, karena konsep Tuhan itu nggak mungkin lebih dari satu. Kalau lebih dari satu bukan Tuhan, tapi yang dipertuhankan belum tentu Tuhan yang Tuhan, ya kan? Bisa yang lain, bisa Tuhan yang bukan Tuhan, gitu loh maksud saya begitu. Nah, kalau kita bicara agama samawi, saya setuju banget, Pak, bahwa sumber agama itu yang nggak ada selain dari Tuhan yang sama, karena memang Tuhan cuma satu itu. Karena itu yang menurunkan semua agama di muka bumi itu ya Tuhan yang satu itu. Hanya masalahnya adalah bahwa kehidupan manusia itu ada rentang waktu. Ada generasi. Dan ada dinamika kehidupan manusia
semakin kompleks, semakin kompleks, semakin kompleks. Dulu mungkin sederhana banget. Katalah, anggaplah ya berandai-andai masa Adam, anggaplah gitu ya, manusia awal itu tentu kehidupannya sangat sederhana, ya kan? Jumlah manusianya juga tidak banyak, kira-kira begitulah. Terus kemudian semakin berkembang, jumlahnya semakin banyak, sehingga misalkan cara mencari kehidupan juga mulai kalau semula mungkin cukup berburu, kemudian harus bertanam, kira-kira begitu Pak ya. Ada dinamika yang terus berkembang seiring dengan generasi dan generasi, karena setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.